Tapi ternyata ketika menipu umat, MA-nya maling agama. Mereka kesel kalau dibongkar seperti ini, maka tidak mau dialog terbuka. Padahal para ulama dulu seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya tidak pernah berdebat kecuali ingin kebenaran lahir dari lisan lawan debat saya. Oleh sebab itu ketika Imam Ahmad disuruh berdebat oleh Al-Mu'tasim dengan Ahmad bin Abi Duat, Imam Ahmad tidak mau. Dia tidak pantas, dia bukan ahli ilmu, dia ahli debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini sahabat ya, saya akan menampilkan video ceramah dari Syekh Alwi. Yang mana sahabat ya, Syekh Alwi ini menantang ustadz-ustadz dari kalangan salafi katanya, yang mereka juluki Wahabi. Dalam statement beliau ini sahabat ya, Syekh Alwi ini mengatakan ustadz-ustadz salafi itu adalah ustadz yang membohongi umat. Yang mana ustadz-ustadz salaf ini selalu mengatakan yang di luar kelompoknya yaitu sesat, bid'ah, dan khurafat katanya. Subhanallah sahabat ya, pernyataan seperti ini sudah sering saya dengar dari mulut-mulut dari kalangan ustadz NU atau para habaib-habaib tentunya. Dan lebih ironisnya lagi sahabat ya, Syekh Alwi ini mengatakan bahwa gelar-gelar yang ada pada ustadz-ustadz salaf itu adalah cuman kedok semata katanya. Dan gelar MA itu Syekh Alwi ini menjuluki sebagai maling agama. Na'udzubillah sahabat ya. Mungkin karena sudah sangat geram, jadi Syekh Alwi ini tegas menantang ustadz-ustadz salaf untuk berdebat. Coba kita simak saja sahabat ya, bagaimana statement dari Syekh Alwi ini menantang ustadz salaf untuk berdebat. Saya sudah tidak pakai penghalang lagi kalimatnya, sesat. Sampaikan kepadanya, biar ketemu dengan ustadznya, saya ingin ketemu dengan syekhnya gitu. Saya tidak akan mundur dengan mereka yang seperti itu, yang tukang bohong, yang tukang nipu umat. Orang Wahabi itu tukang nipu umat. Ya, saya ngomong terbuka nih, live streaming. Makanya mereka kalau diajak dialog dengan saya nggak mau, bisanya membuat fitnah di belakang. Kalau diajak ditantang dialog langsung ketemu, sok di pengajiannya siap saya. Tidak pernah mau mereka. Dari dulu saya datangi. Ada yang MA gelarnya, MA itu S2. Dari mana? Ada lulusan King Saud Mekah, ada lulusan Ummul Qura Mekah. Tapi ternyata ketika menipu umat, MA-nya maling agama. Mereka kesel kalau dibongkar seperti ini, maka tidak mau dialog terbuka, tapi bisanya cuma bikin fitnah, propaganda ini itulah syiah lah apalah seperti itu. Sesatlah inilah itulah. Ayo kalau memang kamu menyatakan kita ini Ahlus Sunnah ini sesat, ayo dialog terbuka. Berani tidak? Tidak berani. Berarti Anda gitu yang sesat. Itu aja udah gampang ya, sampaikan seperti itu, nggak masalah buat saya. Menanggapi statement dari Syekh Alwi tadi sahabatnya, sebenarnya ustadz-ustadz salafi itu bukannya tidak berani atau menolak untuk berdebat dengan beliau ini. Namun sahabat ya, sudah pernah kejadian perdebatan sebelumnya, yaitu antara Ustadz Firanda Andirja dan Ustadz Zainal Abidin dengan Bapak Kiai Idrus Ramli tentunya, yang dulu mereka pernah memperdebatkan tentang tahlilan. Tapi ujung-ujungnya sahabatnya bukan kebenaran yang dicari, tapi pembenaran sendiri. Bahkan sahabatnya, Bapak Idrus Ramli sendiri mengakui bahwa tahlilan itu memang perkara bid'ah munkaroh katanya, atau yang disebut juga dengan bid'ah makruha, yang orang-orang memeranginya akan mendapat pahala. Namun Bapak Idrus Ramli sahabatnya karena gengsi, bahkan beliau tidak mau untuk menerima kebenaran. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah munkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah, orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya, ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Jadi maka dari itu sahabatnya, ustadz-ustadz salaf itu sudah enggan untuk berdiskusi dengan dai-dai yang menantang mereka tentunya. Itu bukan berarti sahabatnya ustadz-ustadz salaf itu takut ataupun tidak mau meladeni. Namun dibalik semua itu sahabatnya, Ustadz Dasman Yahya Ma'ali menanggapi statement dari Syekh Alwi ini, yang mana katanya ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang tidak suka berdebat. Coba kita simak saja sahabatnya, bagaimana Ustadz Dasman Yahya Ma'ali menanggapi statement dari Syekh Alwi ini. Kita simak videonya. Ciri khasnya ahli sunnah itu tidak suka berdebat walaupun dalam kebenaran, dan ciri khasnya ahli bid'ah suka nantang debat. Ayo kita debat terbuka. Tujuannya apa? Ketika debat terbuka terbukti kelemahan orang, itu yang diinginkannya.
Padahal para ulama dulu seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya tidak pernah berdebat kecuali ingin kebenaran lahir dari lisan lawan debat saya. Kalau kita tidak, saya berdebat supaya terlihat saya yang paling hebat. Kalau sudah itu tidak usah debat, itu namanya pertandingan, bukan mencari kebenaran. Maka ciri khas ahli sunnah tidak suka berdebat, tapi ciri khas ahli bid'ah suka nantang debat. Oleh sebab itu ketika Imam Ahmad disuruh berdebat oleh Al-Mu'tasim dengan Ahmad bin Abi Duat, Imam Ahmad tidak mau. Dia tidak pantas, dia bukan ahli ilmi, dia ahli debat. Dia bukan ahlul ilmi tapi ahli debat memang. Tapi karena dipaksa oleh Amirul Mukminin, ya karena perintah dia laksanakan. Nah ternyata setelah dipertemukan, nampak mana yang berilmu, mana yang banyak bicara. Ternyata banyak bicara belum tentu ada isi. Imam Ahmad sederhana, dia bilang, kalau Anda tidak mengakui Al-Quran itu kalamullah, tolong tunjukkan satu huruf dari Allah atau dari Rasul ada pada sahabat yang mengatakan bukan kalamullah. Kalau antum berpendapat, saya berpendapat, nanti kita debat saja, ya kan? Buktikan dari Allah, dari Rasul atau ijma' sahabat yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, sebutkan. Ternyata dia tidak punya dalil. Dalilnya apa? Kalau begini masih begitu. Ini analogi, kias kepada makhluk. Antum tidak sama ke Allah dengan makhluk yang tidak ada ilmu. Sama kita katakan sekarang, ini sifat Allah, sebutkan Al-Quran, hadis atau ijma' sahabat yang memperdebatkan itu. Tidak ada. Berarti antum menyalahi jalan sahabat. Sahabat tidak berdebat, kita berdebat. Sahabat tak menolak, kita menolak. Maka Imam Malik menyebutkan ciri khasnya ahli bid'ah, orang-orang yang membicarakan asma'ullah, sifat Allah, kalamullah, qudratullah, ilmullah, dengan tujuan tidak menerima. Ujung-ujungnya tidak menerima, karena yang suka mendebat tidak mau menerima. Barangnya jelas, bahasanya jelas, tapi orang setuju Allah di atas, dalilnya ini, setuju, diam semua. Kalau banyak interupsi berarti tidak. Tunggu dulu mas, ini kan bahasa Arab nih, pandai tak nahu, pandai nahu, ini dia nahu itu orang tak pandai bahasa Arab, pandai juga nahu, tapi tidak pandai bahasa Arab. Jadi nahu itu bukan harus segalanya. Jadi aneh dan ajaib kadang-kadang orang. Subhanallah. Ini karena Imam Malik aja didebat orang gara-gara nahu. Yang debatnya orang tak tahu hukum. Yang tak tahu hukum pakai sutra aja dia tahu. Tapi debatnya Imam Malik tentang salah harakat. Dhammah harusnya dibuatnya fathah. Menolak kebenaran dengan nahu. Makanya benar kata Nadhr Ibn Shumail, belajar nahu itu awalnya menyibukkan, ujungnya membuat orang angkuh. Menolak kebenaran. Kecuali yang menuntut karena Allah SWT dan untuk memahami nas-nas dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Semoga sahabatnya kita semua dijauhkan dari perdebatan antara sama muslim, karena memang perdebatan itu tidak baik sahabat ya. Rasulullah SAW sudah menjamin rumah di surga apabila kita sanggup untuk meninggalkan perdebatan, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya sahabat ya, barang siapa yang meninggalkan perdebatan kusir, maka aku akan menjamin rumah untuknya di surga. Masya Allah ya, tentunya mungkin karena hadis ini sahabat ya, Ustadz Salafi itu tidak mau menanggapi perdebatan ini, karena sahabatnya jika kita sebagai muslim bukan niat untuk mencari kebenaran, tidak ada faedahnya sama sekali sahabatnya, malah akan menimbulkan permusuhan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Dasman Yahya Ma'ali tadi sahabatnya, yang mana dulu Imam Syafi'i itu paling tidak mau berdebat dengan ahlul bid'ah karena mereka itu mencari pembenaran bukan kebenaran. Jadi inti dalam video ini sahabat ya, ada hikmah yang bisa kita petik, yaitu kita memang harus menjauhi perdebatan karena ini memang perintah Rasulullah SAW. Mohon maaf sahabatnya jika ada kata-kata yang salah dalam video saya ini. Saya mohon maaf pada sahabat semua, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.